Mbak Baby, jadi apakah betul begitu secara psikologi ya, ada perubahan karakter anak muda kita saat ini? Terima kasih Mbak Maria. Melengkapi apa yang disampaikan Mbak Devi, memang penelitian-penelitian banyak sekali ya sejak puluhan tahun yang lalu. Demikian juga kunjungan-kunjungan ke klinik psikologi begitu ya, bahwa anak-anak muda sebetulnya itu kan seperti satu entitas yang terpisah dari kehidupan orang tuanya. Walaupun mungkin secara sosial, secara fisik mereka bersama-sama di dalam satu rumah, tapi sebagian besar dari mereka itu sebetulnya tidak terhubung satu sama lain begitu ya. Mereka hidup di dunianya sendiri, di alamnya sendiri, dalam persepsinya sendiri tentang dunia ini. Orang tuanya juga begitu. Ya, tadi Mbak Devi sudah Lebih bilang gawai bahwa kita dia orang tuanya berpengaruh. sendiri juga belum tentu lebih lebih bijaksana sebagaimana yang kita pikirkan, tidak Mbak Maria ya. Jadi anak-anak ini atau anak-anak muda ini adalah produk dari rumah tangga yang mungkin satu sama lain tidak pernah berkomunikasi secara efektif ya, secara efisien. Mungkin komunikasinya hanya tentang pulang jam berapa, pergi sama siapa, masih punya duit atau enggak gitu. Tapi bagaimana perasaan mereka menghadapi hari-hari ini, bagaimana perasaan mereka menghadapi teman yang ini, teman yang itu, persoalan yang ini, persoalan yang itu, tidak pernah dibicarakan. Bahkan untuk mengenali dirinya sendiri mereka harus ke psikolog gitu ya, itu kan menyedihkan gitu ya. Sedangkan diri sendiri aja nggak kenal, nah orang tua pun juga nggak kenal sama kebutuhan kita, terus mereka mau bicara pada siapa? Ya, belum lagi kebutuhan untuk mengekspresikan diri relatively berbeda dari orang lain ya. Kalau sekarang kita mungkin sebutnya pejuang konten ya Mbak Devi. Kan begitu banyak orang yang demi kontennya itu bersedia melakukan apa saja. Nah itu dia, bahkan melanggar norma sosial, melanggar norma etika, apapun. hukum. Melanggar hukum, melanggar keselamatan gitu ya, melanggar peraturan. Nah itu membuat itu semua berpadu di dalam diri anak muda yang masih penuh dengan gejolak untuk memamerkan identitas, mau tampil beda, dan seterusnya dan seterusnya. Sebegitu pentingnya ya menampilkan jati diri mereka? Emang enggak, emang enggak. Tapi begitu ekstrim kayaknya kalau kita lihat gitu loh Mbak Baby zaman sekarang. Iya sekarang gini ya, dimanapun kita pergi sekarang ini terutama di kota besar, kalau kita mau makan kan kita lihat orang bukannya berdoa mensyukuri makanan itu, tapi kita malah sibuk motret-motret dan cepet-cepet upload, cepet-cepet posting gitu. Sebegitu pentingnya gitu loh eksistensi bahwa saya bisa bayar makanan di kafe yang mahal, di restoran yang mahal. Dan itu bukan hanya orang muda saja Mbak Maria, orang dewasa pun, orang yang setua saya pun masih banyak yang kayak begitu. Yang penting banget gitu loh. Kalau lagi pergi kemana cepet-cepet harus posting, cepet-cepet harus posting. Kayaknya seluruh dunia tuh harus memberikan persetujuan ya atau approval atau pengakuan gitu ya. Dan saya pikir itu mungkin salah satu bentuk dari simptom lack of acknowledgement, lack of approval gitu di dalam diri seseorang. Sehingga membutuhkan persetujuan. Nah cuman yang kita lihat ini adalah sesuatu yang mungkin melanggar hukum begitu ya Ibu Brigjen. Sehingga itu menjadi masalah begitu karena bagaimanapun hal-hal yang tadi kita bahas itu kan sesuatu yang melanggar norma budaya, etika dan seterusnya, belum lagi melanggar aturan gitu. Oke, kalau kita lihat tadi kita lihat beberapa tayangan gitu ya Mbak Baby ya. Ini memang mereka sebenarnya mereka sadar bahwa ini yang mereka lakukan ini sebuah pelanggaran atau memang karena adanya kekosongan hukum tadi? Bisa perpaduan semua ya Mbak ya, karena mungkin mereka sendiri karena dorongan teman, juga kekurangan pengetahuan tentang apa sih yang harusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, mereka melakukan hal itu begitu ya. Tambah lagi dalam keadaan euforia kumpul bareng-bareng ya itu kan secara psikologi massa itu membuat tanggung jawab individu menjadi menipis atau mengecil gitu sehingga merasa nggak apa-apa lah rame-rame ini, ntar juga kalau ketangkap rame-rame gitu kan ya. Saya dulu sering mencontohkan waktu zaman kereta api masih membolehkan orang naik di atas atap kereta api ya. Kita yang di UI masih tahu ya. Itu kan dulu orang juga naik di atas atap kereta api karena tanggung jawab sosialnya menipis karena beramai-ramai. Ntar juga kalau ketahuan nggak apa-apa lah beramai-ramai ini. Atau orang tawuran gitu ya, kan sama kan. Beda kalau satu lawan satu kan lain ya tanggung jawabnya. Karena kita sendiri-sendiri. Gitu. Oke ini menarik kalau kita ngomongin soal hukum ya. Nanti kita akan ngobrol juga nih sama Bu Sri ya. Tapi usai jeda pemirsa kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami akan kembali.